Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan coba untuk share ya isi konten buku saya Geografi SMA MA 2024. Ini sesuai dengan capaian pembelajaran terbaru ya, diterbitkan oleh Mas Media Pustaka. Nah, silakan untuk dicek ya, barangkali ada yang mau order, silakan. Ini untuk materinya kontekstual dan banyak infografis data ya. Ini adik-adik dan Bapak Ibu full color, kita lihat ya, tidak hitam putih. Kemudian bab satunya ada pengembangan wilayah, tata ruang dan pengaruhnya terhadap kebahagiaan. Jadi di sini itu konten bab 1, bab 2 yang dulu ya, tata ruang wilayah, desa kota itu masuk di sini bab 1. Ditambah dengan ada nanti seputar indeks kebahagiaan. Karena memang materi terbaru sekarang itu harus kontekstual sesuai dengan apa yang ada di sekitar kita ya. Jadi bagaimana sih pengembangan wilayah itu akan berpengaruh terhadap indeks kebahagiaan. Kemudian bab keduanya ada pembangunan wilayah, revolusi industri, ini baru ya. Kemudian pengaruhnya terhadap ruang muka bumi dan kesejahteraan. Nah, jadi di sini ada revolusi industri 4.0 ya, masyarakat 5.0, karena memang sekarang era industrinya kan digital gitu ya, masuk ke dalam ranah masyarakat 5.0. Kemudian bagaimana sih dampak pembangunan itu dan apa sih permasalahannya. Kemudian ada strategi pengembangan wilayah pesisir ya, karena Indonesia itu kan wilayahnya dominan ini ya, banyak garis pantainya gitu ya. Jadi saya cantumkan di sini. Oke, kemudian ada bab 3 terakhir, ini ada dinamika tata kerjasama negara nih dengan pengaruhnya terhadap ketahanan wilayah. Ada konsep baru ketahanan wilayah. Jadi ini sebetulnya sama dengan yang tahun lalu ya, untuk K13 ada tentang dinamika kerjasama antar negara ya gitu. Kemudian kalau di kurikulum 2024 ini cuman 3 bab ya, dan ini bisa disampaikan dalam satu semester, karena biasanya kalau semester 6 itu udah anak-anak itu kan ujian ya, kemudian tryout dan lain-lain ya gitu. Jadi sebetulnya untuk 1 tahun bisa ya, cuman dipadatkan aja dengan konten seperti ini, jadi 1 semester bisa sebetulnya. Ini tergantung strategi Bapak Ibu di sekolah. Kemudian isinya sama ya, jadi ada pendahuluan seperti ini ya. Kemudian ada mind mapnya, ada definisi-definisi ya, kemudian ada tugas-tugas. Ini silakan bisa dimanfaatkan untuk merangsang bagaimana daya kreatif anak ya. Tuh. Jadi ini isinya seperti ini ya. Kemudian ini saya cari data-data yang terbaru ya Bapak Ibu ya, berdasarkan informasi-informasi di berita dan lain-lain. Ada juga mengenai IKN ya, saya masukkan karena memang ini bagian dari wilayah pertumbuhan baru di Indonesia ya, konsep IKN ini. Oke, ada penugasan yang bisa di QR code pakai handphone, silakan. Kemudian untuk soal-soalnya kita lihat ya. Oke, ada rangkuman dan ada refleksi. Nah, soalnya berbasis data, ada literasi juga Bapak Ibu. Ini yang paling sekarang itu menonjol di kurikulum terbaru adalah bagaimana anak bisa menjawab soal berdasarkan literasi ya. Tulisan-tulisannya ada data infografis, ini infografis seperti ini ada Mandalika, ini ada IKN ya. Insya Allah pokoknya kontekstual. Ada juga kategori benar salah ya, kemudian ada menjodohkan seperti ini ya, kemudian ada juga remedial di sini ya gitu. Oke, ini bab 2-nya sama sih ya, polanya sama dan isinya pokoknya tidak akan rugi deh ya. Silakan untuk memesan, linknya ada di deskripsi kalau mau membeli via sales ya di daerah yang banyak, misalkan untuk kebutuhan sekolah ya, atau di marketplace Siplah Mas Media ya, menggunakan dana BOS ini bisa ya. Jadi materinya ini fresh banget ya, dan saya tulis selama kurang lebih setahun ini. Jadi insya Allah isinya tidak akan mengecewakan Bapak Ibu ya. Ada banyak data yang bisa anak-anak explore pokoknya ya, data-data kontekstual seputar kesejahteraan misalkan ya, dan seperti ini misalkan. Jadi memang ini saya desain untuk kebutuhan anak-anak generasi big data sekarang ya, yang kebutuhannya banyak berkecimpung dengan data-data ya, seperti ini gitu ya. Oke, silakan untuk dicek di link deskripsi untuk kontak sales di daerah. Mudah-mudahan silakan dimanfaatkan sebaik mungkin.